Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat belajar, bertemu kembali dengan saya dengan channel saya Sofi Production. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak sahabat semua untuk membahas satu topik materi bahasa Indonesia yang berjudul cerita inspiratif. Sahabat belajar, pernahkah kalian membaca atau mendengar kisah dari seorang yang membuat kalian merasa termotivasi? Ya, bisa jadi kalian sedang membaca atau mendengar suatu cerita inspiratif. Tentunya setiap orang pasti pernah mengalami hal itu. Menurut Burhan Nurgiantoro dalam teori pengkajian diksi, cerita merupakan isi dari ekspresi naratif. Ekspresi tersebut dapat berupa sedih, mungkin juga senang atau semangat. Jadi cerita itu bermacam-macam suasananya. Salah satu cerita yang bertujuan untuk membangun semangat adalah cerita inspiratif. Jadi, pengertian cerita inspiratif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, inspiratif berasal dari kata dasar inspirasi yang artinya ilham. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa cerita inspirasi adalah kisah yang menggerakkan hati sehingga membuat pembaca bersemangat atau termotivasi. Adapun ciri-ciri cerita inspiratif, ada beberapa hal. Di antaranya yang membedakan cerita inspiratif dengan teks yang lain bisa kita lihat di sini. Struktur teksnya terdiri dari orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, resolusi, dan koda. Sedangkan dalam cerita inspiratif juga memiliki tema spesifik mengenai kehidupan seseorang atau perjuangan yang dikembangkan secara naratif. Ini ciri-ciri yang membedakan cerita inspiratif dengan cerita-cerita yang lain. Sahabat belajar, di dalam cerita inspiratif ini ada amanat. Amanat atau pesan dalam cerita inspiratif adalah sorotan utama, sehingga alur dikembangkan untuk membawa pembaca memahami amanat dengan tepat. Bersifat naratif, teks cerita inspiratif berisi uraian atau rangkaian kejadian dalam hidup seseorang. Jadi amanat ini merupakan hal penting yang ada di dalam cerita inspiratif. Diharapkan orang yang membaca sebuah teks cerita inspiratif ini bisa menemukan amanat yang terkandung di dalamnya. Kita lanjut. Di dalam teks inspiratif ini juga ada tokoh utama. Tokoh utama dalam teks cerita inspiratif menjadi panutan untuk pembacanya. Jadi orang yang membaca teks cerita inspiratif ini fokus pada tokoh utama dalam cerita tersebut. Tokoh dalam teks cerita inspiratif dapat berasal dari kehidupan nyata atau fiksi. Tak jarang cerita inspiratif dikemas dalam cerita binatang
atau dongeng agar mudah diterima pembaca anak-anak. Jadi tokoh utama menjadi sorotan utama, namun tetap amanat menjadi hal yang penting yang harus ditangkap oleh si pembaca saat dia membaca sebuah teks cerita inspiratif. Kaidah kebahasaan dalam teks cerita inspiratif ini: satu, menggunakan kata keterangan yang menunjukkan tempat, waktu, tujuan, dan cara. Keterangan tempat berfungsi untuk menunjukkan lokasi atau wilayah pada cerita. Ya, biasanya ini diawali dengan kata depan di, ke, dari, pada, dan seterusnya. Juga mengandung keterangan waktu yang berfungsi untuk menyusun kejadian atau peristiwa secara kronologis. Contohnya abad lalu, kemarin, sekarang, ini termasuk keterangan waktu, lusa, besok, dan seterusnya. Juga mengandung keterangan tujuan, berfungsi untuk menunjukkan informasi atau maksud. Contohnya untuk, supaya, agar, dan seterusnya. Ini keterangan tujuan yang diawali dengan untuk, supaya, agar. Ya, kata-kata depan ini menunjukkan keterangan tujuan nantinya. Dan keterangan cara ya, yang berfungsi menunjukkan langkah atau tahap. Contohnya dengan, dan, secara. Ini dengan dan secara ini ya, kata depan yang nantinya menunjukkan keterangan cara. Oke, kita lanjut. Sahabat belajar, di dalam teks cerita inspiratif juga mengandung kalimat majemuk. Ini kalimat majemuk bisa dibedakan dua, ada majemuk setara, ada majemuk bertingkat. Majemuk setara disebut juga kalimat majemuk koordinatif. Struktur kalimatnya di dalamnya terdapat paling sedikit dua kalimat dasar dan masing-masing dapat berdiri sendiri sebagai kalimat tunggal. Ini ciri khas dari sebuah kalimat majemuk. Dan juga kalimat majemuk bertingkat. Jenis kalimat ini adalah kalimat yang mengandung satu kalimat dasar yang merupakan inti atau utama dari satu atau beberapa kalimat dasar yang berfungsi sebagai pengisi salah satu unsur kalimat inti. Ini pengertian tentang kalimat majemuk. Jadi kalimat setara dan kalimat majemuk ini juga menjadi kaidah kebahasaan dari sebuah cerita inspiratif. Kita kembali ke sebelumnya tadi, terlewatkan. Di dalam kalimat atau di dalam cerita inspiratif ini juga mengandung kata penghubung. Ada beberapa konjungsi atau kata penghubung. Di antaranya konjungsi pertentangan, contoh tapi, namun, walaupun, meskipun, dan sekalipun. Ini biasa kita temui juga di teks cerita inspiratif. Konjungsi konsekuensi, contoh demikian atau maka. Juga terdapat konjungsi akibat, contohnya akibatnya atau oleh sebab itu. Oke, kita lanjut. Untuk struktur teks dalam cerita inspiratif ini yang pertama ini orientasi. Orientasi merupakan bagian awal yang berisi pengenalan tokoh atau penggambaran situasi. Pengenalan tersebut dapat berupa tempat lahirnya, kondisi sosialnya, mungkin sosial budayanya, atau masa kecil si tokoh yang menjadi sorotan dalam teks cerita inspiratif tersebut. Ini masuk di dalam orientasi atau bagian awal. Rangkaian peristiwa bagian yang menceritakan secara kronologis apa saja yang dialami tokoh, peristiwa yang diceritakan sebisa mungkin yang memiliki kaitan erat dengan aman dalam cerita inspiratif. Ini kronologis ya.
kronologis ceritanya, jalan ceritanya. Kita lanjut konfliknya. Di dalam teks cerita inspiratif juga mengandung sebuah konflik, ya, di mana itu ada komplikasi, ada konflik yang terjadi. Mungkin konflik batin, ya, terdapat dalam cerita tersebut. Permasalahan ini pula yang nantinya akan membawa cerita menjadi hal yang membuat pembaca bersemangat dan termotivasi. Jika tidak ada konflik, maka hampar, ya. Ceritanya hampar, rasanya tidak enak untuk dibaca. Juga di dalam teks cerita inspiratif ada resolusi, ya. Resolusi ini merupakan bagian untuk menetapkan jalan untuk menghadapi masalah tersebut. Jalan untuk menghadapi masalah, ya, sampai menemukan solusinya, ya, yang pada ujungnya permasalahan pun perlahan-lahan menjadi hilang, terselesaikan. Terakhir, koda merupakan bagian akhir dalam cerita inspiratif. Biasanya ditutup dengan narasi tentang keadaan tokoh, situasi setelah terjadi resolusi. Pada beberapa teks cerita inspiratif, penulis menyampaikan pesannya atau amanatnya ini di dalam koda, ya. Jadi kalau menemukan amanat itu biasanya ditemukan di dalam koda, ya, bagian akhir dari cerita itu. Sahabat belajar, ini ada satu contoh tulisan tentang teks cerita inspiratif yang berjudul Thomas Alva Edison. Insya Allah kita semua sudah mengenal siapa Thomas Alva Edison. Baik, saya bacakan ceritanya. Thomas Alva Edison merupakan salah satu orang yang dikenal banyak orang. Berbagai penemuannya sangat berguna bagi banyak orang. Edison lahir di Amerika, tepatnya di Milan, Ohio, pada 11 Februari 1847. Edison dan keluarganya sempat pindah dari Ohio ke Michigan. Semasa sekolah, ia selalu mendapat nilai terendah di kelas. Guru menganggapnya bodoh, sehingga ia dikeluarkan dari sekolah. Meski demikian, Ibu Edison tidak menyerah pada anaknya. Ibu Edison adalah guru, maka ia mengajarinya sendiri. Sejak usia 11 tahun, Edison sudah mulai membuat penemuan-penemuan di laboratorium kecilnya di ruang bawah tanah. Pada 1868, Edison menemukan sistem interkom elektrik, tetapi penemuannya kurang mendapat perhatian orang. Edison tidak menyerah. Ia terus meneliti sambil bekerja menjadi loper koran, operator telegraf, sampai menerbitkan koran secara mandiri. Kerja kerasnya yang membuahkan hasil. Orang-orang mulai menaruh perhatian pada penemuan Edison. Sampai akhirnya ia menjadi pengusaha sekaligus penemu hebat. Beberapa penemuan yang ia pelopori yaitu stop tiker, lampu pijar listrik, fonograf, fonomotor, vivaskop, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi penemuan-penemuannya. Dari cerita yang saya bacakan ini tadi, ya, ada satu inspirasi yang begitu berharga bagi kita. Dengan melihat si Edison yang awalnya dianggap bodoh, tapi sebenarnya dia memiliki kemampuan yang luar biasa untuk menginspirasi kita. Jangan sampai kita selalu membodoh-bodohkan orang, ya, karena tentunya setiap orang pasti memiliki kelebihan. Mungkin kelebihannya itu belum dimunculkan, termasuk kita.
Kalau kita belum bisa berbuat sesuatu, insya Allah suatu saat nanti kita juga bisa berbuat sesuatu yang berharga bagi orang lain, yang bisa menginspirasi orang lain. Demikian sedikit penjelasan tentang cerita inspiratif. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.